Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Ratnajita, NIM 181221005. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Halifatul Hasanah MPDI yang telah membimbing dan mendampingi kami selama 1 semester ini dalam mata kuliah BK Karir. Untuk melengkapi tugas UAS pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan ulang tentang teori karir Donald S. Super yang telah dijelaskan pada presentasi teman-teman. Ke materi, saya ada quotes motivasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan ada 5, yaitu yang pertama, jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, jangan takut apapun kecuali kita berdosa kepada Allah. Yang ketiga, jangan malu menjawab tidak tahu jika kita memang tidak tahu. Yang keempat, jika kita tidak tahu sebuah ilmu, maka belajarlah. Yang kelima, kedudukan sabar pada keimanan seseorang itu seperti kedudukan kepala dan badan. Kalau kepala putus, maka hilanglah fungsi badan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama adalah konsep dasar dari teori Donald Super. Dalam perencanaan, seorang individu itu menyesuaikan diri sesuai dengan konsep dirinya. Jadi setiap manusia itu memiliki potensi yang berbeda dalam dirinya. Pilihan pekerjaan itu disesuaikan dengan potensi, minat dan bakat yang dimiliki seorang individu. Konsep diri dalam seorang individu itu bersifat tidak konsisten, yang mana artinya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan umurnya, sesuai dengan informasi yang didapatnya, sesuai dengan lingkungan yang didapatnya. Yang mana ini dijelaskan juga pada pelangi karir, Life Career Rainbow. Ada 2 dimensi, yaitu dimensi waktu dan dimensi ruang. Pada dimensi waktu ini diperankan pada umur, sedangkan dimensi ruang itu diperankan pada sosial tempat mereka berada, lingkungan mereka berada, maupun baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan dia sekolah, pergaulan, teman, itu dapat mempengaruhi karir-karirnya. Ya, ada aspek kematangan karir menurut Donald Super, yaitu ada 3. Yang pertama adalah aspek perencanaan. Dilihat dari sejauh mana seorang individu dapat merencanakan karirnya di masa depan, untuk memilih pendidikan, untuk memilih pekerjaannya. Kemudian ada aspek eksplorasi, di mana aspek eksplorasi ini menjadi tolak ukur untuk mendapatkan informasi, untuk mencari informasi terkait tentang karir atau pendidikan yang sesuai, yang cocok dengan minat dan bakatnya. Kemudian aspek pengambilan keputusan. Aspek ini didapat dari 2 aspek di atas dari perencanaan. Jadi sejauh mana sih dapat merencanakan karirnya, terus sejauh mana informasi yang didapatnya. Nanti kemudian akan dicocokkan, akan diolah untuk menjadi keputusan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan bakat seorang individu. Ini adalah tahapan perkembangan karir yang ada 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pengembangan, yaitu tahapan ground pada masa 0 sampai 15 tahun. Pada masa ini pertumbuhan secara fisik maupun psikologisnya sudah mulai berkembang, ditandai dengan rasa ingin tahunya lebih, imajinasinya lebih, terus daya serapnya tuh mudah, ditandai dengan mulai mengembangkannya potensi-potensi yang ada dalam dirinya, minat dan bakatnya sudah mulai dikembangkan. Tahapan kedua yaitu tahapan eksplorasi pada usia 15-25 tahun, di mana individu sudah mulai mengerti pentingnya karir, sudah mulai mencari karir, atau sudah mulai menentukan karirnya. Kemudian ada tahapan ketiga, yaitu tahapan kematangan karir, yaitu usia 25-40 tahun. Pada masa ini karirnya itu sudah mulai
ditata, sudah mulai saya cocok nggak sih sama karir ini, saya akan membawanya sampai nanti atau saya akan merubah karir ini yang sudah ada ini. Itu tahapan kematangan, memantapkan karirnya. Di tahapan berikutnya adalah tahapan pembinaan pada usia 44 tahun sampai 65 tahun. Pada tahapan ini sudah mulai memantapkan karirnya dan sudah mempertahankan pekerjaannya hingga akhir. Kemudian ada tahapan kemunduran, yaitu pada usia 65 tahun. Pada tahapan ini individu sudah menjelang lansia, sudah mulai berhenti bekerja karena kondisi fisiknya sudah mulai berkurang, sudah mulai melemah. Maka pada tahapan-tahapan kemunduran ini sudah mulai bekerja, sudah mulai berhenti bekerja mungkin ya, karena sudah mulai menikmati karirnya, hasil karirnya, sudah mulai hasilnya. Ini adalah review jurnal, yaitu yang berjudul implikasi teori nilai super pada program pelayanan bimbingan karir untuk siswa sekolah menengah pertama dari Jurnal Ilmu dan Budaya volumenya 41, nomornya 65. Nah, implikasi teori nilai super dalam jurnal adalah melaksanakan bimbingan karir menurut teori nilai super yang ada dalam jurnal itu adalah berfungsi untuk memberikan kesempatan memilih jurusan pada peserta didik untuk mempersiapkan dan merencanakan bidang pekerjaan maupun bidang pendidikan ke tahap berikutnya, agar siswa dapat mengembangkan potensi diri sedini mungkin, potensi dirinya sedini mungkin. Proses pelaksanakannya bimbingan karir dilakukan secara individu maupun kelompok yang mana nantinya akan disesuaikan dengan masalah yang ada, sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menstimulus agar potensi-potensi yang ada individu, minat dan bakatnya itu mulai dikembangkan oleh individu. Kemudian contoh materinya adalah memberikan gambaran tentang potensi diri dan hubungan antara karirnya, potensi dirinya dengan karir yang nantinya yang cocok dengan potensi dan minat dan bakatnya, berkait atau tentang tugas-tugas dan diskusi yang berkaitan dengan pengembangan pemahaman siswa akan karir di kehidupan masyarakat. Jadi pada jurnal ini itu menjelaskan tentang karirnya tuh secara real, secara nyata. Misalnya minatnya tentang ini, terus bakatnya tentang ini, nanti akan disesuaikan dengan potensinya, potensi yang dapat di dirinya. Kemudian dijelaskan, oh dalam masyarakat itu potensimu tuh cocoknya tuh bekerja dengan ini gitu. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi karir ini adalah bahwa perencanaan karir itu penting bagi kehidupan kita, untuk kita merencanakan pekerjaan, untuk merencanakan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya, untuk ke jenjang yang lebih tinggi, yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi kita. Perencanaan dilakukan oleh seseorang didapat dari informasi pengalamannya yang nantinya akan kita disesuaikan dengan potensi, bakat, dan minat agar semuanya tuh balance. Nantinya tuh nyambung, kita tuh suka sama karir atau pendidikan yang kita inginkan karena sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan dari presentasi yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.